Selamat pagi Ibu, saya Angelina Saputri Marsha. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metode belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran sekolah dasar. Tingkat satuan pendidikan yang dianggap sebagai dasar pendidikan adalah sekolah dasar. Di sekolah inilah anak didik mengalami proses pendidikan dan pembelajaran. Dan secara umum, pengertian sekolah dasar dapat kita katakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dasar dan mendasari proses pendidikan selanjutnya. Pendidikan ini diselenggarakan untuk anak-anak yang telah berusia 7 tahun dengan asumsi bahwa anak seusia tersebut mempunyai tingkatan pemahaman dan kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan dirinya. Pendidikan dasar memang diselenggarakan untuk memberikan dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi anak didik. Pendidikan dasar inilah yang selanjutnya dikembangkan untuk meningkatkan kualitas diri anak didik. Kita seharusnya memahami pengertian sekolah dasar sehingga dapat mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan di tingkat ini. Walaupun kita mengenal pendidikan anak usia dini, tetapi setidaknya mereka lebih mengedepankan untuk melatih anak bersosialisasi dengan teman dan masyarakat, bukan untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran yang mengarah pada pemahaman pengetahuan. Tujuan operasional pendidikan SD dinyatakan di dalam kurikulum pendidikan dasar, yaitu memberi bekal kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung, pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di SLTP, sekolah dasar, ketika pembekalan diberikan selama 6 tahun berturut-turut. Pada saat inilah anak dididik dikondisikan untuk dapat bersikap sebaik-baiknya. Pengertian sekolah dasar sebagai basis pendidikan harus benar-benar dapat dipahami oleh semua orang sehingga mereka dapat mengikuti pola pendidiknya. Tentunya dalam hari ini, kegiatan pendidikan dan pembelajaran mengedepankan landasan bagi kegiatan selanjutnya. Tanpa pendidikan dasar, tentunya sulit bagi kita untuk memahami konsep-konsep baru pada tingkat lebih tinggi. Pembelajaran adalah usaha guru untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk belajar, yang membuat siswa dipanggil untuk belajar. Agar pembelajaran menyenangkan, maka guru harus memilih metode yang tepat agar tujuan pengajaran tercapai. Sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik, maka perlu mengetahui pembelajaran, beberapa metode mengajar, serta praktekan pada saat mengajar.
Pemilihan metode mengajar harus mempertimbangkan pengembangan kemampuan siswa yang lebih kreatif, inovatif, dan dikondisikan pada pembelajaran yang bersifat problematis. Pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan belajar secara kelompok. Metode mengajar memiliki fungsi sentral dalam pembelajaran, diantaranya yaitu sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus dikembangkan berdasarkan ranah tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah tujuan tersebut akan memungkinkan dicapai pada tujuan yang bersifat umum. Metode pembelajaran yang tepat bagi siswa sekolah dasar yaitu yang pertama, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab digunakan dengan maksud melanjutkan atau meninjau pembelajaran yang lalu, menyalin pembicaraan untuk mendapatkan kerjasama siswa. Ketiga, memimpin pengamatan dan pemikiran siswa. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah cara menyampaikan bahan pembelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, metode kerja kelompok. Kerja kelompok dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar mengajar di mana siswa dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan pengajaran tertentu. Yang keempat, metode demonstrasi dan eksperimen. Antara metode demonstrasi dan eksperimen sebenarnya berbeda, akan tetapi dalam praktek sering dipergunakan silih berganti atau saling melengkapi. Yang kelima, metode sosiodrama atau bermain peran. Metode sosiodrama dan bermain peran merupakan dua buah metode mengajar yang mengandung pengertian yang dapat dikatakan bersama dan karenanya dapat dilaksanakan sering disilih gantikan. Terima kasih dan selamat pagi Ibu.